Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisul Umam, prodi psikologi Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi abnormal dari Bu Widya Lestari, MPSI, dengan judul analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. Nah, pernikahan merupakan salah satu prinsip dari kehidupan yang penting dalam asosiasi atau masyarakat di sekitar kita. Nah, dalam fenomena ini akan tetapi pernikahan dini yang dapat mengganggu psikologis seseorang. Nah, manusia itu merupakan makhluk yang berkembang dimulai dari fase bayi, anak-anak, remaja awal, remaja akhir, hingga lanjut usia. Perkawinan adalah suatu ikatan kehidupan bersama pria dan perempuan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkawinan merupakan cara untuk memperbolehkan atau menghalalkan hubungan antara seseorang laki-laki dengan perempuan. Adanya pernikahan dini itu sebab paksaan orang tua, adat istiadat, juga sudah melayat di kalangan pelajar. Yang semestinya seorang anak tersebut di masa-masa mencari ilmu akan tetapi dituntut untuk menikah di usia dini atau masa muda. Pernikahan dini itu bisa dikategorikan di umur 20 tahun ke bawah, yang seharusnya di mana dia belum siap melaksanakan pernikahan, akan tetapi dia dipaksa untuk melakukan pernikahan di masa dini. Pada masa pernikahan dini itu akan mendapatkan resiko pada seorang perempuan. Jika seorang perempuan itu hamil, maka ia akan rentan keguguran, prematur, persalinan yang sulit, juga berat badan yang rendah bagi seorang anak. Adapun faktor-faktor pernikahan dini itu yang pertama itu faktor di mana faktor ekonomi itu merupakan suatu kesulitan ekonomi bagi suatu keluarga. Nah, di mana keluarga tersebut ingin memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu menjadi suatu solusi untuk mengangkat ekonomi keluarga tersebut, juga mengurangi beban adanya keluarga pada anaknya. Faktor yang kedua yaitu orang tua, di mana orang tua itu memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan dini, juga kesulitan ekonomi, akan tetapi di masa sekarang itu pergaulan bebas. Orang tuanya tidak ingin anaknya ketimbul pergaulan bebas, sehingga ia melakukan pernikahan dini. Yang ketiga itu kebiasaan ada masyarakat setempat, di mana seorang anak atau masa remaja di umur 18 tahun ia dipaksa oleh warga sekitar untuk melakukan pernikahan dini. Kalau dia menolak, ia melakukan atau menyepelekan suatu adat tersebut. Dari psikologis, wajar bila banyak orang merasa khawatir bahwa pernikahan dini itu akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, di mana masa-masa pada remaja itu pada masa perubahan psikologis. Nah, juga berujung perceraian karena kurangnya kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Nah, kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja sudah mengalami goncangan jiwa. Juga dapat mengakibatkan stres dan depresi. Pernikahan dini itu melanggar hak anak, terutama bagi anak perempuan, sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban dalam sebuah pernikahan dini. Di sisi lain, masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri. Itu terjadi karena pada masa remaja merupakan peralihan antara kehidupan masa anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi, melainkan sudah seperti orang dewasa. Tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, mereka belum mampu atau belum bisa menunjukkan sifat kedewasaan tersebut. Oleh karena itu, ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja. Yang pertama itu adanya kegelisahan. Sesuai dengan fase perkembangannya,
remaja mempunyai banyak idealisme, angan-angan atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. Akan tetapi ia belum mampu karena terbatasnya pengalaman dan juga fisiknya. Itu mengakibatkan kegelisahan. Yang kedua yaitu pertentangan. Nah, sebagai individu yang mencari jati diri, seorang remaja bahwa pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan merasa melakukan perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja itu sering merasa kebingungan. Yang ketiga yaitu menghayal. Nah, sebagai usia yang berada pada masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, remaja memiliki banyak perbedaan dengan orang dewasa. Di antaranya suka menghayal, keinginan menjelajah dan berpetualangan, akan tetapi tidak semuanya tersalurkan karena terhambat oleh waktu, juga biaya atau uang. Yang keempat yaitu keinginan mencoba segala sesuatu. Nah, pada masa remaja ini ia ingin menyalurkan khayalan tersebut. Akhirnya ia ingin mencoba hal-hal baru. Itu terjadinya ada ke sisi negatif dan ke sisi positif. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental. Menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Konseling, bahwa perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya belum matang, sehingga ia merasakan cemas dan stres. Sedangkan menurut Dario dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, pernikahan bisa berdampak stres, cemas, dan depresi. Yang pertama yaitu cemas. Kecemasan dalam penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur dan terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin. Karena gejala-gejala ini pada kecemasan bersifat fisik, ada pula yang bersifat psikologis. Nah, gejala fisik yaitu terjadinya adanya ujung-ujung terasa dingin, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing. Jadi, kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini itu dapat diartikan sebagai perasaan campur, berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di depannya. Yang kedua yaitu stres. Stres bisa diartikan sebagai berbeda tergantungan dari masing-masing individu mengartikannya. Nah, namun sebagai individu mengartikan stres itu sebagai tekanan, desakan, atau respon emosional. Nah, dalam psikologis, sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan juga membahayakan kesejahteraannya. Penyebab terjadinya stres itu ada 3. Yang pertama itu bisa dilihat dari biologis. Stres yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Yang kedua yaitu psikososial, di mana stres yang muncul karena keadaan lingkungan. Nah, stres ini setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, baik anak, remaja, dan dewasa. Yang ketiga yaitu kepribadian, stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut. Sumber stres, semua kondisi itu yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respon fisiologik non-spesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.